Oke guys, kali ini saya berada di One Tech Fish. One Tech Fish adalah Halo guys, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Almeida dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya sedang berada di One Tech Fish, yaitu toko ikan. Bisa dibilang toko ikan karena sering menjual atau membudalkan, nek bosone wong Jawa membudalkan cana maru YS mas. Nah kebanyakan maru YS. Nah di sini saya sedang bersama ownernya, pemilik dari One Tech Fish. Nah di sini masnya sebelumnya perkenalkan dulu mas. Ya, nama saya Irwan Cahyono. Ini di sini di toko ini alamatnya di Dukuh Duran, Desa Trobong, Kecamatan Lanjur, masih Kabupaten Klaten. Ya, jadi masih tetanggaan dengan saya, masih satu kecamatan dengan saya. Jadi saya juga kenal juga dengan Mas Irwan. Nah, kan Mas Irwan ini sering membudalkan atau menjual cana maru YS bahan yang sudah settle ya mas. Ya. Nah yang sudah settle, bukan yang bahan ombyokan yang baru datang begitu, namun sudah dirawat, sudah disettlekan, sudah memiliki respon ya mas. Ya. Jadi memiliki respon. Nah kan itu sudah berpengalaman, mungkin sudah beberapa kali menjual, sudah ratusan ya mas. Sudah ratusan. Nah maka dari itu kali ini saya akan mempertanyakan seperti apa cara memilih bahan maru, seperti apa penanganannya. Nanti akan saya tanyakan kepada Mas Irwan. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video ini bila nanti ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang ingin disampaikan, silahkan ke komentar. Oke, jadi nanti akan saya tanyakan kepada Mas Irwan tentang permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh seorang kiper cana, khususnya pada maru dan khususnya seorang pemula ya. Nah jadi nanti akan saya tanyakan kepada Mas Irwan ya. Oke mas, masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah biasa maru bahan itu kan kita memilih dari ombyokan ya mas. Iya. Nah kalau dari Mas Irwan saat memilih ombyokan, tips dan trik memilih bahan ombyokan itu seperti apa dari seller yang ombyokan itu? Dari seller ya kita pilih ya ikan yang sehat kalau tentunya. Ya. Yang pertama kita harus memilih dari yang sehat. Ya. Karena kalau tidak sehat nanti kita pasti juga susah untuk menanganinya. Nah jadi yang harus diperhatikan yang pertama adalah kita pilih yang sehat ya mas. Oke. Ya. Terus selanjutnya pilih apa? Ya selanjutnya kita lihat di pasaran tuh banyak minatnya, rata-rata bahannya rapi. Rapi. Ya. Rapi. Terus kalau saya ketahui biasa yang dicari rapi, simet, bersih, bercabung, berbunga, berwarna. Ya itu kalau udah jadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau dari bahan kita hanya biasanya saya milih yang penting sehat, rapi, syukur-syukur rapi kanan kiri itu sama, mendekati simet lah. Mendekati simet. Nah nanti baru kita progres sendiri. Itu PR saya, oke. Gimana tuh cara supaya bahannya bersih, supaya bercabung, itu nanti kan sudah sampai di saya. Nah biasanya kan Mas Irwan ini kan sering merawat dari bahan maru dari seller sampai menjadi settle, mungkin dalam waktu yang singkat mungkin ya. Ya, bisa dibilang singkat ya, pokoknya dari pengalamannya Mas Irwan ini nanti akan saya tanyakan. Oke, jadi dari seller ketika habis nyortir sampai di rumah itu penanganan pertama itu ditaruh di mana dan seperti apa perawatannya mas? Kalau setelah dari seller sampai dari sini rumah saya sini biasanya saya akan taruh tank ya, tank atau akuarium ya. Dimana sebelumnya itu sudah saya persiapkan
ya sudah diisi air. Kita persiapkan dulu tanknya, sudah diisi air dan sebagainya. Kalau mau beli sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Pakai pasir ya, pakai pasir Malang ya. Terus untuk airnya ataukah air bening atau air ramuan lainnya? Kalau saya airnya langsung saya kasih air ketapang. Air ketapang olahan ya Mas? Iya. Nah ini loh guys, olahan dari One Tapis ya. Jadi Mas Irwan ini mengolah ketapang dengan komposisi yang pas setelah bereksperimen ya guys. Nah jadi Mas Irwan telah mengolah dan mendapatkan komposisi yang tepat versi Mas Irwan sendiri. Nah jadi bila kalian minat dengan ketapang olahannya Mas Irwan, bisa hubungi nomor di bawah. Lokasinya tadi sudah disebutkan di awal video. Bisa kalian kesini ataupun COD di sekitarnya ya Mas. Jadi partai pun juga bisa ya Mas. Sudah bisa. Nah ketapang ini biasa dipakai saat rekondisi ya Mas. Ya. Nah, saat rekondisi. Jadi kalian bila minat silahkan hubungi nomor bawah tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah setelah itu kan pakai air ketapang terus ditaruh di tank, itu masih ombyokan ya Mas? Iya, masih ombyokan. Terus selanjutnya di apa kan Mas? Selanjutnya ikan tetap saya puasakan dulu ya, saya puasakan dulu. Terus lampu juga berpengaruh. Berpengaruh. Nah, jadi kalau udah sampai sini itu pencahayaannya itu saya kasih minim atau bahkan tanpa pencahayaan ya. Itu supaya ikannya tetap rekondisi, cepat settle, adaptasi ya Mas? Adaptasi. Nah, paket. Terus yang kedua tadi kan sudah dikasih ketapang, lampu dimatikan. Terus yang ketiga ikan dipuasa. Puasanya itu nggak lama kok, nggak lama, maksimal kalau saya itu 3 hari. 3 hari ya. Dari ngombyok itu Mas? Ya, ini masih kasusnya masih saya ombyok. Kenapa kok cuma 3 hari? Karena kalau terlalu lama nanti kasihan ikannya. Ya. Terus posisi kalau ombyok itu kan kita tahu ikan cana ini kan masuk predator ya. Jadi dia kalau lapar nanti bisa berkelahi atau menyebabkan luka-luka di badannya dan rusak di dorsal-dorsalnya. Nah, kenapa begitu sampai di rekondisi masih dalam ombyokan, kenapa enggak langsung single tank Mas? Oke, kenapa kok enggak langsung saya single tank? Dulu pernah Mas, dulu pernah dari saya itu saya single tank. Dari single tank itu permasalahannya kalau langsung di single itu ikannya lebih lama jatuhnya. Oh ya, kalau emang ngepasin ikan itu yang bermental ya cepet, tapi kalau yang susah malah lebih lama ya Mas? Malah lebih lama. Jadi ngedon terus malah lebih susah lagi kita untuk membuat ikan itu settle. Jadi kalau menurut Mas Irwan sendiri, ketika belinya ombyokan dalam jumlah lebih dari 1, lebih dari 2 lah ya. Lebih dari 2, kalau 2 biasanya itu pasti akan berkelahi ya. Lebih dari 2 itu lebih baik diombyok dulu. Terus saat di single tanknya itu pas kapan? Pas ikan ketika diombyok itu sudah settle Mas. Ya, nanti bisa tolong di video kan cirinya seperti apa. Kalau diombyok itu ada sampelnya juga. Ya, yang itu nanti saya lanjutkan videonya. Oke. Jadi kalau sudah settle, ikan sudah nyaman di kita di sini karena sudah respon gitu. Ya, berbeda lingkungan juga, meskipun masih satu daerah ya, berbeda lingkungan itu juga ikannya adaptasinya juga berbeda. Di ombyo sudah settle, sudah berenang ke sana kemari, itu sudah layak di single tank ya Mas. Nah itu kemungkinan dengan cepat, mungkin hanya beberapa menit atau beberapa jam saja ikan pasti sudah settle dan sudah bermental ya Mas ya. Nah, jadi diombyok terus tunggu ikan respon dengan kita ya. Jadi seperti itu versi Mas Irwan. Nah kan itu saat diombyok kan pasti ada yang naik, ada yang settle, ada yang tetap mager.
Nah kan yang settle itu sudah di single tank, terus yang lainnya kan itu masih mager. Itu apakah nanti dikasih makan atau dipuasakan ke depan? Kalau dikasih makan tetap dikasih makan, tetap kasih makan. Tapi kalau kasusnya dionjek mager, kalau saya kan punya kolam. Nah, meskipun nggak banyak, hanya 1-2 kolam saja, ikan-ikan yang tadinya masih mager itu langsung saya masukin kolam. Iya. Nah, jadi sisa yang nggak settle ditaruh ke kolam. Nah karena banyak ikan berbeda-beda mentalnya ya, Iya. dari bisa 1 jam settle, 2 jam settle, 1 hari, 1 minggu, bahkan berbulan-bulan bisa tidak settle ya. Iya. Nah jadi sisanya yang nggak settle itu ditaruh ke kolam Di kolam. Nah dalam kolam itu dikasih makan ya, kasih makan tiap hari atau enggak? Tetap saya kasih makan, cuman kenapa kok saya kasih kolam itu, kolam di tempat saya itu ya airnya air lama mas. air lama terus ya lebih penting itu nanti kan pH di kolam itu dia lebih lebih sesuai dengan ikan marui es, di mana habitatnya di rawa. Nah airnya itu biasanya kan pakai ketapang itu menurunkan pH, terus air bening enggak. Jadi itu kalau di kolam atau pakai ketapang atau pakai air apa? Kalau di kolam saya pakainya air sungai. Air sungai Ya, kebetulan ini di samping rumah ada sungai. Jadi saya ambil air sungai, saya kasih kolam. Nah itu nanti kenapa pakai air sungai? Karena air sungai kan ini kan habitatnya ikan sungai. Iya. Ya, jadi kalau saya coba sih ya berhasil juga sih. Ya. Terus campuran lagi atau tetap air sungai saja? Campuran lainnya saya kasih daun pepaya. Jadi sebelum ikan masuk ke kolam sudah menyiapkan kolam ya? Iya sudah menyiapkan air di kolam ya mas? Iya sudah saya siapkan dulu. Air sungai, terus dikasih apa mas? Dikasih daun pepaya, atau bisa dikasih juga daun pisang yang sudah kering. Daun pisang yang sudah kering. Ya. Nah, itu dalam persiapan sebelum ikan masuk itu berapa hari? Kurang lebih ya 1 minggu atau sampai baunya hilang. Sampai bau hilang. Nah itu awal-awal ya mas? Ya awal-awal. Awal-awal. Nah terus selanjutnya itu tidak pernah dikuras ini? Tidak pernah saya kuras. Jadi tetap selanjutnya yaitu itu terus, tinggal kalau airnya berkurang ditambahin lagi pakai air biasa. Air biasa, air sumur. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi tips dari Mas Irwan saat penanganan maru bahan dari seller, dari omdokan yang mungkin dari sananya baru datang, terus dirawat sampai menjadi ikan yang settle. Nah, jadi ikan itu memiliki mental yang berbeda-beda. Jadi dari sortir dulu di rumah, kita sortir dulu dari yang bahan settle, bisa dilihat saat responnya di tank omdokan di rumah. Terus yang sisanya ditaruh di kolam ya mas? Ya. Nah, ditaruh di kolam. Dari pengalaman Mas Irwan, dari kolam itu kan pasti taruh di single tank kalau ada tank kosong. Ya. Nah itu paling cepat itu berapa lama di kolam dan bisa settle? Paling cepat gini ya, kalau saya di sini kan selalu ready. Jadi kalau ada kamar kosong langsung saya ambil kolam. Itu paling cepet 2-3 hari terus. 2-3 hari setelah dari kolam tadi dimasukkan, mungkin beberapa waktu jam atau 1 hari dia sudah settle. Nggak nyampe 1 hari ikan sudah settle. Kalau dari kolam tadi. Ya. Jadi seperti itu tips dari Mas Irwan. Nah jadi itu tadi ya guys. Nah tapi kembali lagi dari topik awal tadi, saat di single tank. Nah penanganannya saat sudah di single tank. Nah single tank itu airnya pakai air lama juga ya mas? Kalau enggak apa ya, pokoknya biasa kan
ini bertahap terus ya Mas, bergulir terus. Iya. Biasa ikan terakhir mungkin kalau ikannya yang terakhir itu muncul itu baru dikuras mungkin ya. Kalau ikan muncul saya menghindari kuras menguras Mas. Malah jarang menguras. Ya, malah menghindari. Nah, kalau ikan masih muncul itu biasanya kan ini kita bahas IS ya. IS kalau ikan muncul itu kan biasanya suhunya dingin Mas. Ya. Ya, suhunya dingin lah. Dinginnya tuh gimana nanti? Ada kalau punya heater pakai heater. Ya. Nah, sedangkan saya heater ya punya. Tapi saya lebih pakai ekstrak lebih enak. Yang menurunkan pH itu ya. Ya. Jadi setelah di sini tank kadang ada yang muncul, kadang ada yang langsung settle. Kalau yang muncul tadi penanganannya dikasih ekstrak. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu saja sedikit apa ya, berbagi pengalaman lah, berbagi pengalaman dari Mas Irwan One Tech Fish ini. Ini tadi saya tanya-tanya seperti apa penanganannya dari maruban reseller sampai menjadi settle. Nah, karena berbeda orang itu berbeda caranya, jadi berbeda caranya. Saya sendiri pun juga tidak seperti itu. Nah, maka dari itu juga saya kan kadang ada permasalahan juga, maka dari itu tadi saya tanyakan kepada Mas Irwan dan saya juga dapat ilmu juga, bisa buat ilmu juga buat kalian juga ya guys. Nah jadi sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Bila ada salah kata dari saya dan Mas Irwan, mohon maaf. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.